Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jika melihat sejarah pemain sayap yang dilatih oleh Inzaghi, semuanya tampil luar biasa. Dan terlebih lagi, klub yang memberikan dia penawaran adalah Inter, klub yang punya banyak sejarah gemilang. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasanya gue akan cerewetin beberapa hal menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama dari Sky Sport teman-teman. Ternyata Henryk Mkhitaryan mencatatkan diri sebagai pemain yang paling banyak tampil, menit bermainnya paling banyak sejauh ini ya di semua kompetisi. Gila sih. Menurut gua Inzaghi harus segera mengurangi menit bermainnya Mkhitaryan ya. Karena khawatirnya, oke sekarang masih bugar-bugar aja, tetapi kan yang dikhawatirkan nanti di detik-detik terakhir, di fase akhir musim malah cedera. Ingat loh, di musim lalu kan juga begitu ya. Di pertandingan akhir Serie A dia malah absen dan baru kembali lagi di final Liga Champions. Semoga Inzaghi belajar dari hal ini ya. Dan ini kalau kita coba lihat lagi statistiknya teman-teman, pemain nomor 2 di bawahnya Mkhitaryan juga kakek-kakek ya, yaitu Acerbi. Gila, kita punya dua batu bara ya, yang semakin tua justru makin bergizi nih, makin besar manfaatnya. Lalu yang tidak kalah menariknya, ternyata sejauh ini Marcus Thuram menit bermainnya ada di atas Barella. Padahal Barella terkenal akan gelandang badak ya, pemain yang tidak kenal lelah, dan Thuram baru aja cedera panjang. Tapi ternyata di musim perdananya Thuram mencatatkan menit bermain yang sangat banyak. Kemudian Darmian yang statusnya adalah pemain backup ya, pemain rotasi, tetapi dia justru menjadi salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak ya. Emang sih dia pemain backup, pemain rotasi, tetapi dia backup sana sini. Jadi ujung-ujungnya kalau dikumpulin menit bermainnya banyak banget. Lalu lanjut berita yang kedua teman-teman. Wah, ini sangat menarik. Beberapa waktu yang lalu mantan kiper kita, mantan kiper Prancis yang pernah bermain di Fiorentina dan juga Parma, Sebastian Frey, pada sebuah kesempatan wawancara dia bilang begini, dari apa yang saya dengar, Karim Benzema bisa saja meninggalkan Arab Saudi. Saat ini kita semua tahu bahwa prioritas Inter adalah menjual Alexis Sanchez. Dan jika ini terjadi, menurut saya Benzema bisa saja menjadi salah satu kemungkinan pengganti dari Alexis Sanchez. Wah, gokil sih kalau kita beneran bisa ngambil Benzema ya teman-teman. Ini bukan cuma dampaknya dari sisi teknis ya, bukan cuma dari lini depan kita akhirnya punya pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol, tetapi juga dari sisi mental. Kita semua tahu lah ya, Benzema selain memang soal teknis, tetapi juga mentalitas dia, dan dia juga punya pengalaman bermain dengan banyak bintang. Jadi dia pasti punya banyak ilmu yang bisa dibagikan ke pemain-pemain Inter. Nah, Benzema teman-teman sekarang sih usianya udah 36 tahun ya. Musim lalu berarti di usia dia 35 masih bisa mencetak 19 gol di La Liga. Tetapi untuk di musim ini di Liga Arab dia sudah tampil 15 kali, mencetak 9 gol 5 assist. Kalau dilihat dari angkanya sih ya lumayan banyak. Tetapi ini coba gua bandingkan dengan catatannya Cristiano Ronaldo yang usianya 38 tahun. Saat ini bersama El Nassr sudah mencetak 20 gol plus 9 assist selama 18 laga. Jadi dengan kata lain, torehan gol assistnya Benzema ini belum ada apa-apanya lah dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Oke, balik lagi ke isu transfer Benzema. Isu yang disebarkan oleh Sebastian Frey ini langsung dibantah oleh Fabrizio Romano ya. Fabrizio Romano bilang begini, "Here is nothing moving for Karim Benzema to Inter." Tidak ada isu kepindahan apapun Benzema ke Inter. Ya sudah teman-teman, kita tunggu sampai detik-detik terakhir bursa transfer ya di akhir bulan. Di 3 Februari kalau nggak salah ingat. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan, mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, masih dari La Gazzetta.
Inter dan Milan akhirnya sepakat untuk patungan mengganti rumput San Siro, teman-teman. Lapangan yang baru nanti, ini rumputnya terdiri dari 85% rumput asli, lalu 15% rumput buatan. Project ini menurut La Gazzetta akan menelan biaya 500.000 euro dan akan selesai minggu depan. Akhirnya San Siro ganti rumput. Gue inget banget di sesi konferensi pers kemarin di partai lawan Monza, Simone Inzaghi sampai memuji stadion U-Power miliknya Monza. Jadi ketika ditanya apa rahasianya kok bisa bermain indah dan mencetak banyak gol, itu Simone Inzaghi bilang ya karena memang kondisi rumputnya enak nih, beda dengan kondisi rumput di San Siro. Gila ya, orang sesabar Inzaghi aja sampai nyindir rumput San Siro, berarti emang udah keterlaluan. Kemudian yang berikutnya teman-teman, masih dari La Gazzetta. Di sini dikatakan bahwa Inter memimpin di semua kategori statistik di Serie A sejauh ini. Contohnya, untuk duo pencetak gol terbanyak untuk duo lini depan, ada Lautaro dan Thuram di peringkat pertama dengan total 29 gol. Di bawahnya ada Politano dan Kvaratskhelia 12 gol. Lalu yang di bawahnya lagi ada Immobile dan Zaccagni dengan 11 gol. Kemudian center back dengan intercept terbanyak, paling atas lagi-lagi pemain Inter, yaitu ada Batubara Acerbi dengan 30 intercept, dia paling atas. Lalu berikutnya pemain yang paling banyak melakukan crossing, lagi-lagi diisi pemain Inter, yaitu Di Marco dengan 110 crossing. Lalu di bawahnya Di Marco ada mantan pemain Inter, jebolan Primavera kita juga, Biraghi dengan 99 crossing. Kemudian berikutnya, wah ini gelandang yang paling banyak melakukan tackle. Gua tadinya berpikir Barella atau Calhanoglu, ternyata bukan, yaitu Batubara Mkhitaryan 49 tackle. Di bawahnya ada Arthur dan kemudian Lobotka. Lalu yang terakhir pemain yang paling banyak menyentuh bola yaitu Hakan Calhanoglu dengan 1809 sentuhan. Di bawahnya Calhanoglu ada Lobotka dan kemudian Luis Alberto. Gila, kita menguasai Serie A musim ini di segala lini. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, kemarin ada sesi interview eksklusif antara agennya Buchanan, namanya Senkowski, dengan jurnalis FC Internews yaitu Simone Tokna. Gue akan bacain statement-statement yang menarik ya teman-teman. Tapi dari antara semua statement yang paling gue suka ini sih, Tajon bukanlah pemain yang murah tersenyum. Bahkan ketika dia bermain dengan penuh semangat dan intensitas, dia juga tidak tersenyum. Meski begitu, ketika dia mengetahui kesepakatan antara Inter dan dia telah tercapai, dia malah tersenyum. Oke, gua akan bacain untuk sesi interviewnya. Pertanyaan pertama dari Simone Tokna adalah, sejak kapan sih sebetulnya Inter berminat pada Tajon Buchanan? Kemudian sang agen menjawab begini. Inter pertama kali menyatakan ketertarikannya pada Tajon Buchanan yaitu pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun saat itu belum ada penawaran konkret. Lalu sang agen melanjutkan, dia bilang, kami memahami bahwa Tajon Buchanan bisa saja menjadi pemain yang cocok dengan sistem permainan Nerazzurri. Oleh karenanya, sejak saat itu, sejak kami mengetahui ada ketertarikan dari Inter, kami selalu menganggap bahwa kemungkinan kepindahan transfer ke Inter adalah hal yang tepat dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian Simone Tokna, sang jurnalis bertanya lagi tentang taktik kali ini. Apakah Buchanan akan cocok dengan formasi 3-5-2 Inter? Senkowski, sang agen menjawab, ini sempurna untuknya. Dia memulai karir sebagai striker dan kemudian sebagai pemain sayap. Saat itu dia masih bermain di universitas, lalu kemudian dia pindah ke MLS, ke Liga Amerika Serikat. Kemudian dia bermain di bawah asuhan Bruce Arena, mantan pelatih Amerika. Dan dialah pelatih pertama yang memainkan Buchanan sebagai pemain sayap ketika sudah menjadi pemain profesional. Setelah itu, Buchanan berkembang menjadi pemain serba bisa di Brugge. Karena di sana dia rutin bermain sebagai penyerang sayap dan bek sayap. Menurut sang agen, teman-teman, Tajon sangat eksplosif dalam menyerang dan kini meningkat pesat dalam fase bertahan berkat kerja kerasnya dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian sang agen di sini juga menegaskan bahwa salah satu kekuatan utama dari Tajon Buchanan adalah mental. Sang agen bilang bahwa Tajon tahu betul bahwa dia harus bekerja keras. Kemudian ketika manajer atau pelatih memberikannya kesempatan bermain, dia akan memberikan segalanya seperti yang telah dia lakukan selama ini. Saat ini di Inter, Tajon pun tahu bahwa dia harus selalu berlatih dalam kondisi terbaik, membuat rekan satu tim dan pelatih terkesan. Kemudian berikutnya jurnalisnya mencoba menyinggung soal Tajon Buchanan adalah pemain Kanada pertama ya yang bermain di Serie A dan di Inter. Lalu sang agen bilang begini, Tajon Buchanan adalah sosok spesial dan anak emas di negaranya. Tajon Buchanan melakukan debut di negaranya ketika masih berusia 19 atau 20 tahun.
Dia telah berkembang sangat pesat sejak masih muda. Menurut sang agen, Tajon tahu betul bahwa saat ini dia dianggap sebagai perwakilan Kanada, perwakilan negaranya di Serie A. Wah, ini bener nggak nih dia sesedewasa itu ya teman-teman? Kemudian terakhir Simone Tokna, sang jurnalis FC Internews bertanya ke agennya Buchanan ya, kenapa sih lebih memilih Inter? Kenapa nggak memilih klub-klub Premier League yang jelas bisa menggaji lebih tinggi? Sang agen menjawab begini, memiliki kesempatan untuk bekerja bersama manajer seperti Simone Inzaghi adalah hal yang penting. Dan juga karena sistem permainannya di Inter. Jika melihat sejarah pemain sayap yang dilatih oleh Inzaghi, semuanya tampil luar biasa. Dan terlebih lagi, klub yang memberikan dia penawaran adalah Inter, klub yang punya banyak sejarah gemilang. Menurut sang agen teman-teman, ini kalimat penutup ya, kalimatnya terlalu lebay menurut gua. Sang agen bilang begini, tidak ada tempat yang lebih baik lagi di dunia selain di Inter. Ada aja kalau menjilat ya orang. Tetapi gue setuju sih. Memang Inzaghi jagonya ya dalam meracik winger. Nggak cuma winger, penyerang juga jago banget. Dia bisa menyulap Immobile, pemain mediocre menjadi pemain tersubur di Serie A selama 1 dekade terakhir rasa-rasanya. Dan dari sesi interview ini teman-teman, kita semua tahu bahwa faktor terbesar kepindahan Tajon Buchanan ke Inter adalah Simone Inzaghi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.